Zoom kayak dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nur Aziz Al-Fadila dengan NIM 210 204 602 013. Di sini saya akan mempresentasikan transmisi AC yang berjudul konstanta umum saluran transmisi. Pendahuluan. Konstanta umum saluran transmisi adalah parameter atau konstanta yang digunakan dalam analisis dan perancangan sistem transmisi, terutama dalam konteks transmisi listrik, elektronik, atau optik. Konstanta ini memberikan pemahaman tentang karakteristik dari dan perilaku saluran transmisi dan digunakan dalam model matematis yang menggambarkan interaksi antara sinyal atau daya dengan saluran tersebut untuk menentukan nilai konstanta umum dalam suatu rangkaian atau saluran transmisi. Kita seringkali harus mengandalkan data pengukuran seperti tegangan arus dan resistansi. Pengukuran ini digunakan untuk memecahkan rumus-rumus yang menggambarkan hubungan antara elemen-elemen dalam rangkaian. Pertama, rangkaian kutub 4. Dalam banyak keperluan di dalam teknik transmisi listrik, misalnya diagram lingkaran, perencanaan saluran transmisi, dan lain-lain, sering perlu menyatakan konstanta saluran transmisi ke dalam konstanta umum saluran. Karena saluran transmisi tersebut selalu dapat digambarkan sebagai kotak dengan 2 jepitan masuk dan 2 jepitan keluar. Dan karena memenuhi persyaratan dari kutub 4, maka 5 saluran transmisi yang dapat dilayani sebagai kutub 4 suatu rangkaian listrik yang pasif, linier, dan bilateral selalu dapat dipresentasikan sebagai kutub 4. Pasif berarti tidak ada sumber. Linier berarti impedansinya tidak tergantung dari besar arus, dan bilateral berarti impedansi sama dilihat dari kedua pihak atau tidak tergantung dari arah arus. Pada hakikatnya saluran transmisi itu tidak linier karena bagaimanapun juga impedansinya tergantung dari temperatur, jadi tergantung dari arus. Tetapi karena di dalam perhitungan kita selalu menentukan temperatur kerja tertentu, maka pada temperatur itu konstanta kawat adalah konstan. Berikut gambar 1 kutub 4. Jadi karena saluran transmisi termasuk transformator memenuhi ketiga syarat-syarat di atas, maka saluran transmisi dan transformator dapat direpresentasikan sebagai kutub 4. Berikut rumusnya. Berikut contoh soalnya. 2. Saluran transmisi sebagai kutub 4. Berikut gambar saluran pendek. Berikut rumus-rumusnya. Berikut gambarnya. Gambar 3, nominal T saluran menengah. Saluran menengah. Berikut gambar 4, nominal PI1 saluran menengah. Berikut gambarnya. Saluran panjang. Berikut contoh saluran panjang. Sifat-sifat kutub 4. Kutub 4 simetris. Suatu kutub 4 simetris ialah bila mana rangkaian itu sama dibandingkan derajat kutub ujung dalam hal transmisi menengah, bila ZS sama dengan SR atau YR untuk kutub 4 yang simetris diperoleh A sama dengan D. Pada kutub 4 berlaku relasi AD kurang BC sama dengan 1. Bukti masukkan tegangan yang diketahui E pada jepitan ujung kiri dan hubungan singkat jepitan ujung beban. Berikut gambarnya. Kutub 4 simetris. Berikut contoh soalnya. 2 kutub 4 dalam seri dan paralel. Berikut gambar 7 hubungan seri 2 buah kutub 4. Berikut gambarnya. Berikut rumus-rumusnya dari gambar 8. Menentukan konstanta umum A, B, C, D dan dengan pengukuran. Itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.